Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puri Salvi Khalifah. Saya merupakan dosen program studi S1 PGSD, Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjabarkan pernyataan diri dosen atau PDD bidang pengajaran yang akan saya lakukan dalam rangka pemenuhan sertifikasi dosen tahun 2025. Kelompok bidang keahlian saya yaitu pendidikan dan pengajaran SD. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktikkan pembelajaran terkait dengan mata kuliah evaluasi pendidikan yang termasuk dalam kelompok bidang keilmuan kependidikan. Mata kuliah ini memiliki bobot sebesar 3 SKS dan juga 3 JS dan dilaksanakan selama 16 kali pertemuan. Secara umum terdapat 3 capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, yaitu 5.1 menelaah konsep dasar dan karakteristik evaluasi proses dan hasil pembelajaran termasuk tujuan, peran, dan prinsip-prinsip evaluasi dalam konteks pendidikan secara umum dan secara khusus untuk sekolah dasar. 5.2 menganalisis ragam teknik dan instrumen evaluasi untuk berbagai aspek pembelajaran dalam penilaian proses, hasil, sikap, serta kinerja dan program pendidikan. 5.3 merancang dan mengembangkan instrumen evaluasi dengan beragam teknik untuk sekolah dasar yang efektif serta mengaplikasikannya sebagai langkah-langkah perbaikan dan pengembangan pendidikan yang berkualitas. Pada kesempatan kali ini, pengajaran yang saya lakukan menerapkan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Pada bagian delivery atau penyampaian, perkuliahan ini menggunakan model problem-based learning dengan 3 fase sesuai dengan CPMK. Fase 1, pemerolehan pengetahuan. Mahasiswa mengkaji konsep-konsep evaluasi dengan berbagai sumber. Fase 2, perluasan pengetahuan dengan melakukan analisis pelaksanaan penilaian di SD dengan menggunakan berpikir pemecahan masalah kritis dan kreatif. Fase 3, penerapan pengetahuan dalam konteks yang nyata, yaitu mempraktikkan perancangan dan pengembangan penilaian secara real dengan menggunakan kemampuan berpikir kritis, kreasi, kolaborasi, dan komunikasi. Pada bagian interaction atau interaksi, pada bagian ini, aktivitas mahasiswa dan dosen dilaksanakan melalui pemanfaatan teknologi dengan mode perkuliahan blended learning. Perkuliahan ini memanfaatkan SIPEJAR atau Learning Management System Universitas Negeri Malang, termasuk beberapa platform online learning lainnya yang mendukung interaksi mahasiswa baik berbasis kuis maupun exhibition. Assessment atau penilaian. Penilaian yang dilakukan mengikuti rencana evaluasi yang dilaksanakan secara komprehensif dengan berbagai teknik baik tes maupun non-tes. Berikut merupakan rincian perkuliahan ini, yaitu tugas pemecahan masalah sebesar 50%, kemudian ujian tengah semester 20%, ujian akhir semester 20%, dan partisipasi aktif mahasiswa selama perkuliahan sebesar 10%. Berikut merupakan dokumentasi pembelajaran tatap muka dengan mode daring sinkronus yang saya lakukan menggunakan virtual Zoom meeting pada mata kuliah evaluasi pendidikan. Selamat menyaksikan. Oke, baik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman ya. Ini nampaknya saya ngos-ngosan ya. Ini alhamdulillah kita ada di pertemuan ke-8 gitu ya. Terharu saya kita udah ada pertemuan ke-8 ya. Karena kemarin kita sempat bahas prinsip-prinsip penilaian. Nah, sekarang kita fokus ke penilaian HOTS gitu ya, penilaian higher order thinking skill. Ini nampaknya saya presensi dulu gitu ya. Oke, saya panggil ya. Zahirotus ada ya. Boleh raise hand, boleh langsung unmute mikrofon karena kita sedang sesi daring gitu ya. Oke. Zahirotus ada? Ada, Bu. Oke. Ada, Bu. Baik, Syafira. Hadir, Bu. Oke, Amanda. Hadir, Bu. Oke, Nizam. Alhamdulillah kita sudah cukup nih ya, lengkap personelnya. Nah, sekarang kita coba kira-kira kita brainstorming dulu karena kita akan fokus ke penilaian HOTS. Nah, saya izin untuk ini ya, em, memberikan link Mentimeter gitu ya.
Oke, saya share screen ya. Saya share screen ini. Nih ya, jadi kita brainstorming dulu terkait dengan penilaian HOTS. Kira-kira apa satu kata yang terlintas di pikiran teman-teman saat mendengar istilah HOTS gitu ya. Ini panas. Sesuatu panas. Puri panas temenan ya. Ini, oke, sulit. Nih ya, oke. Oke, sulit, kritis, membingungkan. Oke, ternyata memang mostly kalau kita istilah HOTS adalah sulit, kritis, dan lain-lain. Oke, kita lanjut. Kira-kira ciri utamanya apa ya kalau dari soal HOTS ya? Oke, ternyata cirinya panjang, membutuhkan analisis, berpikir mendalam, kritis, C6, dan lain-lain. Mungkin ada yang unmute mikrofon satu aja. Siapa yang mau sharing terkait kenapa kok, apa ciri utamanya tadi? Maksudnya analisis itu tadi apa? Mungkin tadi ada yang raise hand ya. Mbak Ayunda, boleh Mbak Ayunda? Yang dimaksud dengan membutuhkan analisis, silakan. Soal HOTS itu membutuhkan analisis, soalnya dalam pengerjaan soal HOTS kita harus berpikir tidak langsung to the point gitu, Bu. Biasanya kita disuruh mikir untuk ke A, itu disuruh mikir B dan C-nya dulu. Jadi tidak langsung to the point. Baik, Harus berpikir kritis. iya, saya rasa sih begitu ya. Jadi teman-teman, ternyata kita em, tidak langsung to the point, apalagi tidak hanya di jawabannya tunggal gitu ya. Nah, baik, ini nampaknya brainstormingnya seperti ini. Kita lanjut, ini brainstorming terakhir gitu ya. Ini silahkan diurutkan, kira-kira memang benar nggak mengevaluasi, mengingat, menganalisis, mencipta, memahami, menerapkan. Nih, silahkan, mana yang dulu? Singkat aja. Oke, baik ya. Ini nampaknya rata-rata semuanya tepat ya. Menjawab, mengingat dulu, memahami, menganalisis, ini menerapkan, ini kebetulan ada yang sama urutannya. Mengevaluasi, mencipta. Nanti kita akan lihat ya di paparan slide PowerPoint kita seperti apa gitu ya. Ini ya, pertanyaan terakhir, menurutmu soal HOTS itu A hanya untuk siswa pintar, B sulit karena harus hafal rumus gitu ya kayak COC. Yang C menantang karena harus berpikir mendalam, yang D sama saja sih seperti soal-soal biasanya gitu ya. Waduh, ini hampir semuanya jawab ini. Baik, ini menarik ya teman-teman karena kita akan mencoba melihat sesuatu yang menantang. Ini ya, kita coba lihat sesuatu yang menantang di sini gitu ya. Nah ini ya. Oke, kita masuk ke penilaian HOTS ya. Jadi ini dari judulnya aja udah panas ya. Penilaian HOTS ya. Ini seperti apa sih gitu ya. Nah, kita lanjut. Nah, ternyata kalau gambarnya adalah gambar otak nih ya. Kalau kita lihat nih, sesuatu yang memang membutuhkan pemikiran lebih mendalam. Sesuai dengan revisi dari taksonomi Bloom, Anderson and Cradwell, levelnya ini lebih ya, lebih dari yang C1, C2, C3. Jadi intinya adalah level tingkat tinggi itu mulai dari analisis, analyze ya, evaluate, create. Nah, fokusnya ini intinya anak itu nggak hanya mengingat sama memahami aja, tapi anak itu diajak untuk critical thinking dan dia tadi reflektif ya. Kalau kalau reflektif itu seperti apa tadi yang dijawab Ayunda tadi. Ketika kita mau menuju ke satu jawaban, kita yakin nggak ini jawabannya? Kita merefleksikan dulu gitu ya. Nah, itu. Dan ada kreatif di sini, ada poin kreatifnya. Dan umumnya tidak jawabannya itu tidak tunggal ya teman-teman ya. Jadi mungkin bisa open ended gitu ya. Nah, ini yang tadi teman-teman sudah coba urutkan. Yang paling bawah harusnya mengingat gitu ya. Jadi kita satu tambah satu dua itu ingatan kita gitu ya. Kemudian kita memahami, oh ternyata kalau namanya em, buah gitu ya. Buah itu cirinya apa sih gitu ya. Nah, kita menerapkan kira-kira kalau benda ini disebut buah apa sayur ya. Nah, kita menerapkan teori dari kita yang pahami tadi. Nah, itu ya. Kemudian kita menganalisis dari proses menerapkan teori buah dan menerapkan teori sayur. Konsep, sorry, mohon maaf ya. Kemudian kita mengevaluasi. Kira-kira kalau Indonesia nih ya pindah ibu kota cocok nggak gitu ya, benar nggak, tepat nggak gitu ya. Jadi kita evaluate rancangan-rancangan dari tokoh-tokoh yang berencana mau pindah itu gitu ya. Kemudian mengkreasikan kira-kira kalau tata letak kotanya seperti ini seperti apa gitu ya. Nah, ini level lots itu fokusnya pada fakta hafalan. Ingat ya kayak COC itu ya tadi ya. 1331 akar pangkat 3 berapa? Nah, 11 gitu ya. Sombong.
Apal ya. Wis apal di luar kepala karena viral di Instagram ya. Prosedur dasar. Nah, tapi kalau higher order thinking skill butuh pemahaman mendalam gitu ya. Jadi alasannya itu logis dan solusinya orisinil tadi ya. Jadi karena tadi pemahamannya mendalam, jadi tidak mungkin solusinya itu bisa kayak seragam 100% gitu ya. Jadi orisinil tiap orang. Misalnya Tantri punya solusi sendiri, Akbar punya solusi sendiri gitu ya. Jadi berbeda-beda gitu ya. Nah, ini gambarnya api ya teman-teman, kita lanjut ya. Jadi higher order thinking skill itu intinya adalah keterampilan yang ya benar sih panas ya, tapi merubah hidup ya, menginspirasi perubahan. Dan ini sesuatu yang bisa dilatih dan membutuhkan umpan balik. Termasuk keterampilan ini itu efeknya itu jangka panjang. Dan ada kunci sukses orang ketika memiliki keterampilan higher order thinking skills gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau baca bukunya, boleh baca bukunya Mark Allenby ini. Nah, ini ada prinsip ya, prinsip utama penyusunan instrumen penilaian HOTS, teman-teman. Jadi prinsipnya itu yang pertama wajib ada stimulusnya. Jadi bisa berupa gambar, skenario, grafik, wacana, dan dialog. Ya, jadi nggak cuma soal tok, satu tambah satu sama dengan titik-titik. Ya, itu berarti sudah jelas bukan soal HOTS. Tetapi mengapa kok begini, mengapa kok begitu gitu ya. Sebentar. Oke. Nah, ini. Oke, kita lanjut. Nah, kalau konteks baru itu tadi konteks yang tidak anak itu familiar. Misalnya kalau sandal itu biasanya lazimnya misalnya sandal jepit gitu ya. Tapi ini konteksnya konteks baru. Misalnya menggunakan slop gitu ya. Tapi tetap konteksnya adalah sandal. Tapi kalau anak itu disajikan pada konteks yang berbeda gitu ya. Nah, ini yang akan berbeda pemahamannya siswa gitu ya. Yang ketiga adalah terkait dengan tingkat kesulitan teman-teman. Nah ini yang wajib guru itu ingat bahwa nggak mesti sesuatu yang sulit itu higher order thinking skill. Ya, jadi sesuatu yang apa ya ibaratnya ya, sesuatu yang membutuhkan apa ya orang mendapatnya ngomongnya hampir 100% ini kayaknya nggak bisa dikerjain deh gitu ya. Nah itu pasti higher order thinking skill enggak ya gitu ya. Jadi kalau kita nggak lolos COC nggak masalah ya, nggak masalah gitu ya. Jadi itu hanya perkara terkait dengan ini tadi tingkat kesulitan karena tidak 100% atau kaitannya dengan majority people gitu ya. Nah, ini nggak boleh disamain karena itu berbeda, dua hal yang totally different gitu ya. Nah, kita lanjut. Nah, ini termasuk contoh pertanyaan bukan pertanyaan mengapa tomat itu buah gitu ya. Jadi dari satu pertanyaan ini ada gambarnya gitu ya, ada tomatnya. Ini iya atau tidak ya buah gitu ya. Maka kita harus punya konsep dulu. Kita ingat dulu oh tomat gambarnya tomat merah gitu ya. Nah, itu sudah mengingat, kemudian memahami buah itu cirinya apa. Maka kita melakukan analisis kira-kira tomat ini buah apa sayur gitu ya, termasuk dilihat dari struktur akarnya, struktur batangnya ya, struktur bunganya gitu ya. Nah, pada konsep Anda yang lebih tinggi, Anda tidak hanya mengingat bahwa tomat ini bagian dari buah, tapi mengapa gitu ya. Jadi ini prosesnya lebih dalam gitu ya. Nah, kita lanjut. Ini pura-puranya gambarnya gado-gado ya guys ya. Ini menarik banget ya, bikin lapar. Ini udah mau jam makan siang ya. Oke, cocok nggak kalau tamat masuk jadi anggota gado-gado? Iya apa enggak ya? Gitu ya. Jadi anak diajak untuk memberikan statement, memberikan evaluation gitu ya. Kira-kira em, enak nggak rasanya? Kayaknya pasti enak gitu ya. Kenapa kok enak gitu ya? Maka dia akan memberikan evaluasi mulai dari rasanya, waktu keawetannya gitu ya, dan manfaatnya untuk kesehatan misalnya atau nanti lebih menarik atau enggak gitu ya. Atau ini misalnya sekte bubur diaduk atau bubur dipisah gitu, gitu ya. Jadi kenapa gitu ya? Jadi diberikan alasan. Nah, itu ya contohnya. Nah, ini yang tadi kita bahas teman-teman. Ini adalah soal mudah. Jadi pertanyaannya ada siapa gitu ya tokoh yang ada di Roro Jonggrang gitu ya. Kalau higher order thinking skill, mengapa begini 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 gitu ya. Jadi ada pertanyaannya. Tapi kalau sulit tadi misalnya kita bikin soal sulit ya, yang soal gampang dan soal sulit tapi masih mengingat level C1. Soal gampangnya adalah siapakah Presiden Republik Indonesia yang pertama? Jawabannya IR Soekarno. Pak IR Soekarno. Oke, baik. Pertanyaan yang berikutnya coba. Siapakah presiden yang masuk ke yang mewakili Indonesia di KTT ASEAN tahun 1900 sekian gitu misalnya ya. Nah,
Padahal soalnya itu inginnya menjawabnya Pak IR Soekarno, tapi hanya karena formulasi kata-katanya tadi, anak harus mengingat, bukan memahami ya, harus mengingat siapa yang masuk, sorry, siapa yang join atau terlibat di KTT ASEAN itu. Berarti harus mengingat KTT-nya dulu, siapa yang KTT gitu ya. Jadi itu adalah level sulit ketika satu kelas itu ternyata hampir 18 anak dari 20 anak nggak bisa jawab. Nah, tadi ya kita bahas soal kesulitan soal tadi ya. Oke, itu yang agak cukup kita harus pikirkan gitu ya. Oke, nah ini kita habis ini kita akan bekerja di dalam kelompok. Saya akan coba buat breakout room. Tapi teman-teman, apa yang akan teman-teman bahas di kelompok ini? Ini ya. Jadi teman-teman akan mencoba berkelompok terkait dengan rumusan butir soal. Nah, ini ya. Jadi ada gambar. Kira-kira ini soalnya soal HOTS. Kenapa? Di sini ada gambarnya, ada stimulusnya gitu ya. Aduh, kebocoran ya Bu Puri. Kemudian di sini ada angkot, ada apa ini namanya? Ojol. Nah, ini ada stemnya sesuai dengan perkembangan teknologi transportasi. Kira-kira ini kenapa? Alasannya apa gitu ya. Nah, ini termasuk soal HOTS kenapa gitu ya. Nah, ini saya stop sharing. Saya bikin em, 2 atau 3 breakout room aja ya. Nanti teman-teman sudah saya kirimi link Padlet ya. Nah, ini saya coba bukakan link Padletnya. Ini. Nah, ini tadi soalnya begini. Nah, teman-teman nanti berkelompok ya. Cukup yang join satu aja, tulisin namanya misalnya begini ya. Mohon maaf ya, Tantri dan Ayunda. Boleh ya. Nah, menulisnya. Kenapa alasannya itu termasuk soal HOTS ya? Karena karena misalnya ya karena itu ya. Wes, sampean publish aja boleh Anda edit warnanya merah lah tak karep gitu ya. Nah, ini itu sudah jadi karena. Nah, ini silahkan kita berkelompok ya. Teman-teman saya bagi di breakout room, mungkin silahkan menjadi 3 breakout room ya. Oke, good luck with this one ya. Saya tunggu jawabannya di Padletnya. Oke. Hai, saya lihat-lihat dulu ya. Ini saya record per Zoom-nya. That's okay. Silahkan berdiskusi. Saya join lagi ke tempat yang lain. Live room. Ibu. Halo, saya join. Siap diunggah ya? Iya, Ibu. Oke, saya jalan-jalan lagi. Bentar. Halo, room 2 aman. Nanti ditulis satu aja yang posting. Amanda, Nizam, sama Anissa. Satu aja. Jadi jawabannya apa singkat aja silahkan ya. Oke, nanti saya woro-woro di grup ya. Saya sounding. Yuk. Oke, terima kasih. Nampaknya ini saya harus tutup dulu breakout room-nya. Ya, betul. Oke, in 60 second ya. Nah, mungkin kita kita mulai dari kelompok sub ini ya. Ini kita tunggu dulu teman-teman supaya bergabung ya. Ini mungkin dipresentasikan baik kelompoknya siapa dulu yang boleh ya. Kelompok Safira kah, atau kelompok Lailika atau kelompok Nizam silahkan dibaca dan atau dipresentasikan ringkas aja. Mungkin kalau kelompoknya Nizam, Amanda, Anissa siapa yang mewakili silakan. Siapa yang mewakili? Ini perwakilan. Oh, jangan langsung dikasih jawaban juga. Silakan. Nizam, Amanda, Anissa. Ada yang mewakili siapa? Dibaca, boleh. Atau kelompoknya Syafira Ayunda Tantri dulu, silakan. Karena tadi kayaknya yang posting di sini dulu ya, 2 menit. Oh iya benar, less than a minute ago. Silahkan. Siapa yang mempresentasikan? Monggo, Syafira. Oh iya, silakan Mbak Syafira. Jawaban kelompok kami itu, Bu, siswa diberikan pertanyaan dengan konteks baru, sehingga siswa tidak hanya mengandalkan hafalan atau pengalaman sebelumnya, tetapi berpikir berdasarkan situasi yang sedang terjadi. Dalam teks itu, pertanyaan yang udah diberikan, jadi itu kan di dalam materi kan juga tidak langsung menemukan. Jadi siswanya harus berpikir terlebih dahulu apakah masyarakat ini sukanya yang mana ya gitu. Jadi berpikir kritisnya itu mereka menganalisis kira-kira masyarakat ini
di situasi yang seperti ini sekarang sukanya naik yang mana seperti itu. Terima kasih. Baik, mantap. Terima kasih kelompoknya Syafira, Ayunda, dan Tantri. Ini jawabannya adalah fokusnya ke konteks ya. Baik, sekarang kalau di kelompoknya Akbar, ini saya baca ada stimulus gambarnya. Ini benar ya. Jadi ciri yang kedua adalah ada stimulus. Oke, baik ya. Ini stimulus. Stimulusnya apa di sini? Ini ada gambarnya. Ini adalah sebuah stimulus gitu ya bagi anak-anak supaya membandingkan, oh angkutan kota seperti ini, angkutan online seperti ini, begitu ya. Oke, nah ini kalau yang kelompoknya Nizam, ini karena benar ya, ini malah menggabungkan dua konsep tadi di kelompoknya Syafira sama Lailika, ada stimulus juga ada konteks baru. Dan jawabannya benar ya, sepakat semuanya adalah di C gitu ya. Baik. Menarik ya teman-teman, terima kasih sudah berkelompok. Nah, ini kita masuk ke ini tugas akhir. Nah, ini kalau tugas akhirnya teman-teman, karena minggu depan nanti kita akan bahas ya. Nah, teman-teman berkelompok 3 sampai 5 orang gitu ya, merancang minimal 2 soal hot gitu ya. Jadi kaitannya dengan stimulus, rubriknya, kemudian strategi implementasi asesmennya. Nah, kemudian mempresentasikan hasilnya. Jadi nanti silakan Anda record ya, kemudian memberikan ringkasan maksimal 3 halaman. Nah, di sini ada aspek penilaiannya kaitannya dengan relevansinya, kualitas soal hotnya, rubriknya, kreativitas soal, kolaborasi, dan lain-lain. Mungkin itu gitu ya. Jadi nanti silahkan diunggah di laman si pejar kita ya teman-teman. Kurang lebihnya seperti itu. Kita boleh tapi ini gimana ya namanya? Dalam bentuk galeri ya. Nah, kita screenshot dulu gitu ya. Iya, iya, ya. Oke. Nah, senyum dulu semuanya teman-teman ya. 1, 2, 3. Satu, boleh gaya ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih cantik dan ganteng-ganteng semuanya ya. Mungkin itu pertemuan kita kali ini. Jangan lupa ada tugasnya tadi dan semoga kalau ada pertanyaan nanti bisa disusulkan juga pertanyaannya gitu ya. Nah, tadi terima kasih juga interaktifnya teman-teman gitu ya. Saya rasa itu semoga ada manfaatnya dari pembelajaran hari ini. Kita cukupkan sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa semuanya teman-teman. Salam sehat selalu ya. Terima kasih, Bu. Ya, Terima sama-sama. kasih. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya, saya end meeting ya. Baik, demikian video pembelajaran yang saya lakukan dalam rangka pemenuhan Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya untuk pemenuhan sertifikasi dosen tahun 2025 pada bagian pernyataan diri dosen bidang pengajaran. Semoga apa yang saya lakukan mendapatkan manfaat dan juga keberkahan. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.